Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nurjannah dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Akhwalus Sasiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari kelompok 135 KKNDR 2020 UIN Sumatera Utara mempersembahkan video yang bertujuan untuk memenuhi tugas individu dari KKN tersebut. Semua orang senang akan jatuh cinta, tidak memandang ras, suku, maupun agama. Maka tak jarang, pasangan antara pria dan wanita yang telah menjalin hubungan beda agama nekat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Namun, ada pula yang tidak dapat menjalin hubungan perkawinan dikarenakan faktor perbedaan agama. Lalu, bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengenai perkawinan beda agama? Pernikahan beda agama seakan tak pernah habis menjadi perdebatan di Indonesia. Meskipun pro kontra seakan tak pernah selesai, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari masih ada pemeluk agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Bahkan, banyak orang yang menempuh jalan penyeludupan hukum agar perkawinannya diakui negara. Misalnya, melakukan pencatatan perkawinan di luar negeri dan kemudian melanjutkan pencatatan tersebut di Indonesia. Perkawinan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, didefinisikan pada pasal 1, yakni sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini menekankan bahwa subjek hukum perkawinan adalah pasangan seorang pria dan wanita yang perkawinannya dilandasi dengan kepercayaan masing-masing individu tersebut dan didasari nilai-nilai luhur. Dan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada dasarnya, perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dan tidak dilarang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang perkawinan hanya menekankan pada perkawinan campuran. Perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu, menurut pasal 66 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Sementara, peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Perkawinan Campuran atau GHR, yakni dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan, perbedaan agama, suku, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Jelas sekali bahwa saat ini peraturan perkawinan campuran masih relevan dalam perundang-undangan Indonesia. Karena falsafah Indonesia Pancasila pasca reformasi tidak sama dengan apa yang diyakini di masa Orde Baru, di mana kebebasan beragama tidak dilindungi secara baik. Perkawinan beda agama diperbolehkan dalam hukum nasional Indonesia. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang menegaskan dalam pasal 35 huruf A bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Menurut kompilasi hukum Islam, pada dasarnya, hukum Islam melarang adanya perkawinan beda agama. Berdasarkan pasal 2 kompilasi hukum Islam menjelaskan tentang pengertian perkawinan itu sendiri, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian, letak dari landasan filosofis tersebut ada pada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, yang sejatinya merupakan sila pertama dari Pancasila. Oleh karena itu, kompilasi hukum Islam mengandung prinsip yang selaras dengan Pancasila. Dan kompilasi hukum Islam secara konkret lebih sesuai dengan hukum Islam.
Jika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terletak pada pasal 2 ayat 1, maka hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yakni pada pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 40 juga diterangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Di dalam pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 61, dijelaskan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut, bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama juga pada prinsipnya tidak memperkenankan. Dalam Al-Quran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik, seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Larangan perkawinan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 ini berlaku bagi pria maupun wanita yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Jelas bahwa perkawinan beda agama menurut perspektif kompilasi hukum Islam merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan. Hal itu berdasarkan pada ketentuan pasal 40 huruf C dan pasal 44. Akibatnya, apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan beda agama akan menimbulkan akibat terhadap waris, harta kekayaan, perwalian, dan pasangan.